Jadi secara umum bahwa riswah itu menyampaikan kepada membenarkan yang batil dan membatilkan yang benar. Itu. Yang batil dianggap benar, yang benar dianggap batil. Itu bahayanya. Pelajaran dari Nabi Sulaiman alaihissalam di sini, kata Syekh Ali Salabi mengatakan, Inna Sulaiman alaihissalam yuqaddim lil insaniyati darsan. Nabi Sulaiman alaihissalam menyajikan kepada kita sebagai manusia ini satu pelajaran fi sumudil aqidah amama ighra'il mal. Bagaimana keteguhan akidah beliau, kekokohan akidah beliau di hadapan ujian ujian dunia yang melenakan. Wa qad kanat fitnatul mali qadimah fil insan. Yang perlu diingat bahwa fitnah atau ujian kekayaan itu udah berlalu dari masa zaman dulu baheula lah gitu. Di kancah manusia ini, di perjalanan kehidupan manusia, fitnah kekayaan itu sudah dari zaman dulunya. Kama fi waqtinal hadir, sebagaimana yang terjadi di masa saat sekarang yang kita hadapi sekarang ini. Jadi bukan hanya sekarang saja ada fitnah kekayaan itu, tapi juga zaman dulu udah ada. Dan ini juga punya korelasi juga dengan surah Al-Kahfi tentang kisah pemilik kebun itu tentang kekayaan. Idfatanat Bilqis anna Sulaiman ka ghairihi minan nasi tu'athir fihi igra'atul mal. Itu mungkin fadhanat kalian ya, bukan fatanat. Bilqis, kalau fatanat, Bilqis cerdas, fatanat sepertinya. Atau fatanat. Ketika Bilqis dengan kecerdasannya menilai bahwa Sulaiman itu sama dengan yang lainnya, sama dengan manusia yang lain, yang mereka itu bisa terlena oleh kekayaan. Walidzalika arsalat bi ilaihi bihadiyatin tamtahin jauharahu litara atharaha fi nafsihi. Karena itu dikirimlah hadiah tadi itu untuk menguji bagaimana kejernihan berpikirnya Nabi Sulaiman alaihissalam, apakah dia terpengaruh oleh hadiah itu, apakah ada pengaruh pada dirinya dari hadiah itu. Wa hal takunu hadhil hidayah mudda'atun li sukutihi. Apakah hadiah itu akan membuatnya dia diam wa taraka da'watahu lillah. Apakah dia kemudian meninggalkan dakwahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadinya orang vokal misalnya, ternyata pasti kasih sesuatu terus diam, dia nggak ngomong lagi misalnya. Berarti itu udah bergeser dari sumudul aqidah amama igra'il mal. Maka yang dituntut dari kita adalah sumud al-aqidah amam igra'il mal. Jadi tetap teguh kokoh mempertahankan idealisme akidah itu, tidak tergoda oleh dunia. Baik. Wal ghaz alladhi haddadaha. Itu Nabi Sulaiman secara khusus ketika itu kan mengancam tuh, nanti akan perang dan segala macamnya. Kalau sekiranya tergoda oleh dunia itu, udah akhirnya mundur dia. Wah, nggak usah perangin lah, dia baik, dia ngasih ini segala macamnya. Walakin lam tajid Bilqis raddan bin Sulaiman siwa qawlihi fama atani Allah khairum ma atakum. Tapi ternyata Bilqis nggak dapat jawaban kecuali kalimat fama atani Allahu khairum ma atakum. Kalimah qalaha wa atlaqaha litakuna dusturan liman ba'dahu. Ini kalimat diungkapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, terucap gitu, terlontar dari lisan Nabi Sulaiman alaihissalam itu untuk apa? Litakuna dusturan liman ba'dahu. Agar ini menjadi pegangan hidup bagi umat setelahnya. Agar jadi pegangan hidup bagi kita semuanya. Dustur sebagai undang-undang untuk kita semuanya. Waliyaqulaha ba'dahu kullu da'iyatin mukhlisin fi da'watihi ilallah. Agar ini juga menjadi kalimat yang diucapkan, digaungkan oleh para da'i, para pendakwah, para juru dakwah mukhlis fi dakwah yang dia ikhlas dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk dakwah, untuk dai. Begitu juga wa kullu za'imin, dan juga bagi para pemimpin.
Wa kullu qadin, juga seluruh hakim. Indama ta'arradu alaihi ahlul batil rishwatan, gitu. Mungkin orang-orang ahli kebatilan itu mungkin akan memberikan rishwah tadi itu lisukut an fasadihim, agar mereka diam, tidak mau memberikan komentar, nggak mau mengingatkan terhadap apa yang kerusakan dilakukan oleh mereka orang-orang jahat itu. Gitu. Mungkin di negeri kita juga demikian, mungkin mereka nyokok demi supaya orang tidak lagi memviralkan bagaimana perbuatan-perbuatan mereka, gitu. Wa majaratihim fi batilihim, juga upaya-upaya mereka dalam melancarkan kejahatan kebatilan tersebut. Baik, itu pelajaran penting dalam hal itu ya. Baik, kemudian di sini juga mengingatkan kita ada pelajaran wa fihi dalilun ala annahu yajuzu lil insani at-tahaddatsa bi ni'matillah, bahwa kita tuh boleh menceritakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Itu berdasarkan perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama ataniyallahu khairum mimma atakum, walakin", akan tapi hal yatahaddatsu bi hadhihi ni'mati ala sabilil iftikhar au ala sabilil iftiqar wal istisghar. Yang harus diingat ketika dia menceritakan, ketika menyampaikan itu, niatnya apa? Niat untuk berbangga atau niat untuk merendahkan yang lain atau menganggap yang lain tidak punya, gitu. Nah, itu harus dibenahi niatnya. Niatnya untuk meyakinkan orang bahwa menyadarkan orang akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang jadi ingat pada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru jadi orang terendahkan oleh ceritanya, oleh kisahnya, gitu. Atau tadi menceritakan tentang nikmat yang Allah SWT karuniakan ya, gitu. Kemudian dari pertanyaan itu, nara annahu ala hasabil hal. Ini tergantung kondisi juga, apakah boleh kita menceritakan atau tidak. Fama ala aduwi yajuzu ayatahaddatsa biha iftikharan. Kalau kita mau mengkisahkan itu kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya menyampaikan itu dengan rasa bangga, mengisahkan itu dengan rasa bangga dengan karunia Allah SWT. Dzalika yatajuzul khuyala fil harbi. Oleh karena itu kita boleh menyombongkan diri di hadapan musuh ketika dalam peperangan. Ketika perang kita boleh sombong di hadapan musuh. Ma'annal khuyala muharramah wa minal kabair. Padahal sombong itu haram dan termasuk dosa besar. Tapi ketika di hadapan musuh, kita harus menunjukkan kesombongan itu di hadapan mereka. Lakin fil harbi li'ighadhatil aduwi la ba'sa biha. Nah, di sini untuk bikin mereka jengkel gitu, maka ini diperkenankan untuk sombong di hadapan musuh tersebut. Demikian di tafsir Al-Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan di surah An-Naml ini. Baik. Beberapa pelajaran penting dari ayat 36. Yang pertama, Nabi Sulaiman tidak kalah cerdas dari Bilqis. Udah tuh. Oh dia, ini kayaknya sama dengan yang kemarin ini ya. Baik. Ya, yang pertama menunjukkan bagaimana kecerdasan Nabi Sulaiman alaihissalam yang tidak kalah cerdas. Kemudian yang kedua, hendaknya berhati-hati dengan pemberian. Apakah dia hadiah, ataukah hibah, ataukah riswah, atau gratifikasi dalam bahasa modern ya gitu ya. Kemudian yang ketiga, jangan tergoda oleh dunia. Yang keempat, iman menjaga diri dari perbuatan dosa. Yang kelima, pemimpin harus bersikap tegas terhadap berbagai penyimpangan yang ada. Yang keenam, yang terakhir, boleh sombong di hadapan musuh yang kafir. Kita teruskan bahasan kita di surah An-Naml, masih melanjutkan perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam, An-Naml ayat ke-37. Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, irji' ilaihim. Ya, irji' ilaihim. Kembalilah. Raja'a yarji'u, kembalilah. Ini perintah yang diperintah satu orang. Wallahu a'lam. Apakah yang disuruh balik itu cuma satu orang atau semuanya? Tapi kemungkinan juga semua dari utusan itu kembali semuanya. Tadi kan yang diutus bukan hanya satu orang kan, banyak orang. Tapi di sini yang diperintah mungkin yang menghadap
sebagai perwakilan, sebagai juru bicara satu orang, maka dikatakan pada perwakilannya ini, tapi semuanya juga kembali menghadap Bilqis semuanya. Irji, kembalilah engkau, satu orang. Ilaihim, kepada mereka, kepada Bilqis dan juga rakyat di Yaman, di negeri Saba. Maka lana'tiyannahum. Lam ini ada lam penegas, kemudian nun tasdid penegas lagi. Jadi banyak penegasnya. Maka sungguh benar-benar falana'tiyan, kami pasti benar-benar sungguh akan mendatangi kalian. Gitu ya. Jadi banyak penegasnya, bukan sekadar datang, tapi menunjukkan kesungguhan, menunjukkan keseriusan, ditegaskan benar-benar. Fala, lam ini lam penegas, terus nun tasdid juga penegas yang paling kuatnya penegas pakai nun tasdid itu. Falana'tiyannahum. Datang dengan apa? Bijunudin, dengan tentara. Ini Nabi Sulaiman alaihissalam dengan statementnya ini menunjukkan bahwa mau perang gitu. Jadi falana'tiyannahum bijunudin ini memang dia Sulaiman memang mau memerangi gitu. Jadi menggertak kami pasti akan datang dengan bala tentara. Bagaimana tentaranya itu? La qibala lahum. Kalian tidak akan mampu, tidak bisa ngimbangin gitu. La qibala lahum, tidak bisa mampu menghadapi mereka, mampu melawan mereka. Lahum ini ke junud bentuk jamak gitu. La qibala lahum, tidak mampu melawan mereka. La qibala lahum, tidak ada bandingannya lah gitu. La qibala lahum biha. Bijunudil la qibala lahum biha. Ya. Irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudil la qibala lahum biha. Walanukhrijannahum, dan pasti kami akan mengusir kalian, mengeluarkan mereka minha, dari negeri Saba, adillatan, dalam keadaan hina, wahum saghirun, dan mereka benar-benar kecil, rendah, sebagai tawanan. Jadi hina ini menunjukkan kondisi, kemudian ditambah lagi dengan saghirun, dari kata saghir, arti kecil, berarti nggak ada nilainya lagi, nggak punya harga diri lagi lah gitu. Jadi hina dina nggak punya harga diri lagi, saghir. Gitu. Wahum saghirun. Baik. Irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudil la qibala lahum biha walanukhrijannahum minha adillatan wahum saghirun. Itu risiko kalau mereka tidak kembali, tidak ke Nabi Sulaiman menyerahkan diri ya gitu. Irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudil la qibala lahum biha walanukhrijannahum minha adillatan wahum saghirun. Waqal di tafsir Muyassar dijelaskan tafsir singkatnya, waqala Sulaimanu alaihi salam li rasuli ahli Saba. Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan utusan dari penduduk Saba, yaitu utusan dari Bilqis, irji' ilaihim, kembalilah engkau kepada mereka, fawallahi, demi Allah, lana'tiyannahum bijunudil la taqata lahum. Kami akan datang dengan membawa tentara la taqata lahum, yang tidak akan bisa menandingi mereka, bimuqawamatiha, tidak bisa juga melakukan perlawanan, wa muqabalatiha, juga tidak mungkin bisa menghadapi mereka. Jadi mereka nggak punya kemampuan untuk melakukan perlawanan, juga tidak bisa menghadapi mereka. Walanukhrijannahum min ardihim, dan kami akan mengusir mereka itu, penduduk Yaman, dari negeri mereka, azillatan, dalam kondisi azillah, hina, wahum saghirun muhanun, mereka hina dina, rendah, terhinakan. In lam yanqadu, kalau mereka tidak tunduk lidinillahi wahdah, tidak tunduk, tidak patuh, tidak manut, tidak ikut agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau mereka tetap berada pada kondisi kafir itu, ancamannya adalah mereka akan diperangi dan akan diusir dari negerinya itu. Wa yatruku ibadati man siwahu, dan harapannya mereka tunduk patuh
mengabdikan diri menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Itu visi yang memang menjadi yang diharapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, sebagaimana yang difahami oleh burung hudhud ketika dia melihat ada Bilqis. Dan dia ceritanya itu mengatakan, jadi yang disampaikan kepada Nabi Sulaiman itu berita yang memang sesuai dengan visi Nabi Sulaiman alaihissalam, yakni mengajak manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan penyembahan terhadap yang lainnya. Gitu. Baik. Di sini dijelaskan oleh Syekh Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, beliau mengatakan qala Sulaimanur Rasul. Sulaiman alaihissalam mengatakan kepada seorang utusan dari mereka itu, irji' ilaihim, kembalilah kamu kepada mereka, ai ila Bilqis wa qaumiha. Maknanya ilaihim ini, kembalilah kamu kepada Bilqis dan kaumnya dan rakyatnya. Wa khataba al-mufrada wa huna. Di sini Nabi Sulaiman alaihissalam mengajak bicara satu orang saja. Irji, kan irji ini satu orang berarti kan. Kalau jamak irji'u, kembalilah kalian. Ini yang diperintah satu orang saja. Mukhatabnya mufrad, yang diajak bicara satu orang. Huna ba'da khitabihi lil jamaah fima qabl. Padahal sebelumnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu ngajak bicara jamaah banyak di antara mereka kan. Kan jadi falamma ja'a Sulaimana qala atumiddunani. Kan yang diajak banyak tuh. Apakah kalian akan membawa bimalin, suatu kekayaan? Fama atani Allahu khairum mimma atakum, kan gitu. Apa yang diberikan kepadaku itu lebih baik daripada yang diberikan kepada kalian, kan gitu ya. Tapi di sini tiba-tiba irji' ilaihim. Ya. Kenapa demikian? Imma li anna alladhi sayarji'u huwa ar-rasulu faqat. Kemungkinan pertamanya yang akan kembali menghadap Bilqis dan rakyatnya itu adalah satu orang saja dari utusan itu. Jadi semua banyak tadi itu yang pulang satu orang aja. Au khassa amirar rasuli bil khitabi wahuna. Atau di sini yang diajak bicara itu khusus amirnya saja, pimpinan dari para utusan itu saja. Gitu. Wa khatabahum ma'ahu fima sabaqa iftinanan fil kalam. Jadi juga secara otomatis yang lainnya ikut satu orang yang dikhitab, yang diajak bicara tadi itu, ya sebagai bentuk variasi penyampaian kalimat pidato lah gitu, atau pembicaraan gitu. Jadi dikasih variasi supaya ya ada seni berbicaranya lah gitu. Maka diungkapkanlah dengan irji, yang diperintah satu orang khusus si amirnya, pimpinan atau ketua utusan tersebut, tapi maksudnya juga yang lainnya ikut dalam mengikuti satu orang ini. Demikian Imam Syaukani menjelaskan. Baik. Wal qibal, apa yang dimaksud dengan al-qibal? Al-qibal itu maka la qibala lahum tadi kan. Qibal itu artinya tokoh. Apa tokoh? Tokoh dalam bahasa kita ya. Tokoh itu kekuatan dan kemampuan. Wa asluhu, asalnya asal kata al-qibal itu al-muqabalah. Al-muqabalah itu pertemuan. Jadi ketemu langsung, itu muqabalah. Fa'utliqa 'ala taqati, dan ini biasa digunakan untuk menunjukkan tokoh atau kemampuan atau kekuatan tadi itu, li'anna alladhi yutiqu syai'an yathbutu liliqa'ihi wa yuqabiluhu. Kenapa menggunakan kata qibal? Tadi maknanya bertemu, diungkapkan dengan untuk makna tokoh itu li'anna alladzi yutiqu syai'an, karena orang yang memiliki kemampuan, suatu kemampuan, maka dia yathbutu liliqa'ihi, dia akan bisa teguh, kokoh, berdiri tegak menemuinya, liliqa'ihi wa yuqabiluhu, dan menghadapinya. Jadi orang yang punya kemampuan dia akan berdiri tegar di hadapannya, bertemu dan menghadapi. Gitu. Fa idza lam yutiqhu, kalau dia nggak punya kemampuan, taqahqara an liqa'ihi, maka dia akan berbalik kanan untuk bisa ketemu dengan musuh atau dengan siapa tadi itu. Gitu kan? Jadi orang yang punya kemampuan maka akan menghadapi, tapi kalau nggak punya kemampuan ya balik kanan, membelakangi kembali. Wala'alla asla hadhihi al-isti'mal nadhirun ilal muqabalati fil qital. Boleh jadi penggunaan kata qibal di sini itu senada atau serupa atau sepadan dengan
muqabbalah fil qital. Pertemuan bertemunya suatu pasukan menghadapi pasukan yang lain dalam peperangan. Demikian Syekh Ibnu Asyur dalam At-Tahrir wa Tanwir menyebutkan tentang makna qibal asal usulnya. Baik. Wallahu a'lam. Adapun as-shaghir, sawhum shaghirun itu maknanya adz-dzalil, yang hina, yang dina, yang rendahan, ismu fa'ilin min saghura. Ini kata berbentuk subjek untuk menunjukkan berasal dari kata saghura, artinya kecil. Baik. Maksudnya di sini yang dimaksud dengan shaghirun itu dzullul hazimati wal asri. Ini adalah kehinaan mereka, kalah, rendah, dan dalam keadaan tersandra. Demikian Syekh Ibnu Asyur juga menjelaskan di At-Tahrir wa Tanwir beliau. Kemudian dalam Zilal, Sayyid mengatakan, lakinna siyaqa la yadhkuru kaifa ada rusuluha ilaiha. Alur ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyebutkan bagaimana proses kembalinya para utusan itu kepada Bilqis. Kan nggak ada kan? Wala madza qalu laha. Dan tidak juga diceritakan bagaimana apa yang dikatakan oleh para utusan itu kepada Bilqis. Nanti di setelah ini kan nanti nggak disebutkan tentang itu. Wala madza i'tazamat ba'daha. Juga tidak dikisahkan juga apa yang ditekadkan oleh Bilqis itu setelah mereka kembali itu. Inna ma yatruku fajwatan. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan fajwah, celah kosong gitu. Na'lam mimma ba'daha annaha qadimah. Yang kita ketahui bahwa setelah itu ternyata Bilqis pun datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa anna Sulaimana ya'rif hadza. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam tahu bahwa Bilqis akan datang. Wa annahu yatadzakar ma'a jududihi fi istihdari 'arsyiha. Oleh karena itu Nabi Sulaiman alaihissalam pun membicarakan tentang kemungkinan didatangkannya singgasana Bilqis itu. Kebayang nggak? Singgasana di dalam istana, tertutup rapat, terkunci, dijaga oleh penjaga yang sangat ketat, tiba-tiba pindah ke Palestina, pindah ke Al-Quds, ke Baitul Maqdis, dari Yaman, dari Sabah, yang jaraknya sampai ribuan kilometer bisa kembali ke sana. Dan permintaannya Nabi Sulaiman alaihissalam juga sangat luar biasa. Ketika Bilqis nanti disebutkan Ifrit yang menjawab lebih duluan, ternyata masih ada yang lebih hebat lagi. Baik, nanti kan kita lihat di ayat berikutnya ya. Baik. Dari ayat 37 ini kita yang pertama hendaknya ya, irji' ilaihim falanatiyannahum bijunudil la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha adillatan wa hum shahirun. Pelajaran pertama adalah tegas dalam menghadapi kemungkaran. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, dia benar-benar tegas, pokoknya enggak, kami akan perangi, kami akan hinakan kalian dan sebagainya. Itu ketegasan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, seharusnya dakwah punya kekuatan yang membuat para duat disegani. Jadi harusnya perangkat-perangkat atau perkumpulan-perkumpulan para dai itu punya taring lah, punya nyali untuk berbicara, untuk bersuara di hadapan siapapun, apalagi di hadapan penguasa yang zalim. Berikutnya lagi, ketiga, musuh-musuh Allah hendaknya diberi pelajaran akan akibat bila mereka musuhi Allah, yaitu dihinakan dan menjadi orang-orang yang sengsara di dunia dan akhirat. Demikian Pak Ronif. Walamma alima Sulaiman, dan berikutnya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam tahu bitawajjuhi wa masirati Bilqis wa man ma'aha ilaihi, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dapat informasi bahwa Bilqis itu sudah on the way ya. Walamma alima Sulaiman alaihissalam bitawajjuhi masirati, on the way-nya Bilqis itu dan siapa yang bersamanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, sarrahu dzalik. Akhirnya Nabi Sulaiman pun senang mendapat kabar itu. Nggak tahu siapa yang menginformasikan, bisa jadi wahyu, bisa jadi informannya, bisa jadi mata-matanya, kan luar biasa Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin juga hudud, wallahu a'lam. Ya, maka Nabi Sulaiman mengatakan waqala limala'i man haulahu minal jinni wal insi ma akhbarana Allahu bihi. Nabi Sulaiman alaihissalam itu mengatakan kepada para pembesar yang ada di tengah-tengah Nabi Sulaiman alaihissalam
dari golongan jin dan golongan manusia sebagaimana dikabarkan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-38 ini. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan usia panjang pada kita semuanya dan keberkahan, dan semoga semuanya senantiasa Allah bimbing dan berikan taufik yang selalu insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.